قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita sudah menyimak ya di video-video sebelumnya yang sudah kita bahas. Ustadz Abdul Somad itu memuji-muji para kabib Ba'alawi kaum muslimin ya. Bahkan mengatakan orang-orang yang menghujat Ba'alawi, orang-orang yang benci Ba'alawi, orang-orang yang saat ini mempertanyakan, mempermasalahkan nasab para kabib Ba'alawi, mereka itu adalah orang-orang komunis katanya ya. Orang yang mengecam Habib, yang mempermasalahkan nasab para Habib ya, para Ba'alawi. Kata Abdul Somad ini lama-lama bisa menolak Islam, murtad ya, naudzubillah min dzalik. Ya nggak tahu lah atas dasar apa Ustadz Abdul Somad menyatakan seperti itu kaum muslimin ya. Apa mungkin Abdul Somad ini nggak lihat video-video para kabib Ba'alawi yang ya, sebenarnya mereka ngerusak agama Islam, Kalau ceramah isinya ya ndawir, ya, jualan nasab, jualan karomah, ya cuma itu tok. Ya. Kalau suruh baca kitab yang ngawur, ya, lihat Bahar Smith baca Al-Fatihah ngawur. Baca kitab dari kiri ke kanan tulisan Arab. Hah? Ya. Tapi ya memang begitu, Ba'alawi itu memang begitu kaum muslimin. Ya. Tapi kok bisa Abdul Somad mengatakan yang menolak Habib, mempermasalahkan Habib itu komunis? Ya. Tapi alhamdulillah kaum muslimin, ini ada seorang ustadz yang mengomentari statement dari Abdul Somad tersebut kaum muslimin. Dirujak Ustadz Abdul Somad ya. Kita simak videonya. Kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. UAS mengatakan orang yang menolak nasab Ba'alawi adalah komunis, karena orang yang membenci zuriat Nabi adalah komunis. Kita balikan ke UAS. Apa benar Ba'alawi itu zuriat Nabi? Ini yang mesti dipertegas. Wong kenyataannya Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi. Jadi kita hari ini bukan dalam rangka menolak zuriat Nabi, tapi kita semua menegaskan Ba'alawi itu terbukti bukan zuriat Nabi. Maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Lalu UAS mengatakan orang yang menolak Ba'alawi sebagai cucu Nabi justru dengan tuduhan komunis. Apa yang dilakukan UAS ini merupakan pembodohan terhadap umat. Ini pembodohan sebetulnya. Umat itu diberikan ilmu, bukan diindoktrinasi, apalagi diancam. Justru sebetulnya ketika Anda kekeh menyatakan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi padahal bukan, itu masalah mendasarnya. Disitulah dosa besarnya. Komunis itu kan menghalalkan segala cara asal tujuan tercapai. Ini kok mirip cara-caranya sedemikian rupa. Kita lanjut ya. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syailillah, 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 Syailillah. Nah, khususnya ini, apa yang dinyanyikan UAS ini bukan sholawat, saudara. Apa yang dinyanyikan UAS ini sebuah lagu memuji-muji sebuah daerah, yakni di Tarim Hadramaut. Coba Anda lihat di peta Indonesia, ada nggak kampung atau desa atau wilayah di Indonesia ini yang bernama Tarim? Jadi sebetulnya kita hari sedang dicekoki melalui sebuah lagu yang diklaim sebagai sebuah sholawat. Tanpa sadar kita sudah memuji-muji bangsa orang lain, lalu merendahkan bangsa kita sendiri. Maka saya ingin himbau kepada santri-santri, tim-tim hadrah, jangan lagi melantunkan ya Tarim, ya Tarim. Mending Anda nyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda.
Jadi lebih baik kita nyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta, Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Daripada lagu orang kemudian kita bangga-banggakan di dalam negeri. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Nah, kemudian gaya-gayaan saudara Uwas ini, Ustadz Abdul Somad, menyebutkan silsilah Ba'alwi. Itu sebetulnya kuncinya sebetulnya. Nah, Uwas hari ini bertanggung jawab. Karena Uwas sudah mengisbat Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Kemudian sudah menyebutkan Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Sekarang kita ingin pertegas. Ketika Uwas mengatakan Imam Ahmad Al-Muhajir, dia menyatakan Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Sekarang Uwas harus tunjukkan data, karena itu yang dipertanyakan oleh Kiai Iman. Hadirkan kitab sezaman atau dalam durasi 5 abad yang menyebutkan Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Karena data itu nggak ada. Hanya diaku-aku pada abad ke-9 kemudian. Ada 5 abad lamanya kita dihadapkan dengan ruang hampa, ruang kosong, tidak ada satupun yang menyebutkan Imam Ahmad itu hijrah ke Yaman. Beliau di Basrah. Tiba-tiba di abad ke-9 Hijriah, Ba'alwi mengklaim Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Nah, ini saya ingin tanya kepada Uwas, Anda sebagai ustadz, sebagai penceramah, Anda harus bertanggung jawab. Uwas harus hadirkan kitab yang menyatakan Imam Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Kalau tidak, berarti Anda sengaja memanipulasi umat. Saya ulangi, kalau Uwas tidak bisa menunjukkan kitabnya, penjelasan riwayat yang menyatakan Imam Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, hijrah ke Hadramaut, kalau tidak bisa menunjukkan itu, maka Uwas terindikasi telah membohongi umat. Uwas terindikasi telah memanipulasi umat dan memaksakan sebuah indoktrinasi, memaksa umat untuk percaya Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Setiap ustadz membalik penceramah itu jangan asbun, jangan asal ngomong. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Apalagi Anda sudah mengatakan yang mengkritisi nasab Ba'alwi adalah komunis. Tuduhan ini serius loh. Tuduhan komunis itu setara dengan tuduhan kafir. Oke, kita tidak perlu merasa tersungging dengan itu semua. Karena kita punya datanya. Hari ini kita sedang menunggu data. Mungkin saudara Uwas bisa menunjukkan datanya yang menyatakan Ubaidillah adalah sosok yang benar-benar ada. Termasuk seperti Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad itu adalah seorang mujtahid, al-alim, al-allama, seorang ulama besar. Oke, kalau memang dia ulama besar, beliau wafat tahun 383 Hijriah. Mana catatannya? Mana buku nasabnya? Mana catatan mungkin ada yang meriwayatkan sosok ulama? Mana karyanya? Mana kitab yang dia tulis? Kita kan berpikirnya sederhana saja sekarang. Ketika Bani Ba'alwi mengklaim datuk mereka adalah Ubaidillah yang dinasabkan kepada Ahmad dan seterusnya, yang wafatnya tahun 383 Hijriah. Nah, mana catatan di abad tersebut? Abad ke-4 Hijriah. Tidak ditemukan di abad 4 Hijriah, di abad berikutnya, abad 5 Hijriah, naik ke 6 Hijriah, naik ke 7 Hijriah, naik ke 8 Hijriah. Sudah 5 abad lebih ini, tidak ada catatan sama sekali. Oke, siapa yang akan bertanggung jawab ini? Saudara Taufik Asgab, Ketua Rabitatul Alawiyah, harus jawab ini. Antum jangan cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Habib Rizik, Bahar bin Smith, harus dijawab ini. Hanif Al-Attas harus menjawab ini semua. Ustadz Abdul Somad, Anda wajib menjawab. Karena Anda sudah mendiskreditkan orang yang mengkritisi dengan sebutan komunis. Anda harus jawab ini. Kalau Anda tidak menjawab, berarti Anda hanya bisa mengindoktrinasi saja. Itu namanya pembodohan terhadap umat. Mendoktrin umat tanpa dalil, mendoktrin umat tanpa hujah, itu adalah pembodohan terhadap umat. Ini nggak boleh dibiarkan sebetulnya. Oke, saya ingin mengajak publik untuk berpikir jernih lah. Mulai dari pasca abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah, tidak ada data yang menyebutkan Ubaidillah ini tadi. Dia hijrah ke Yaman, nggak ada datanya. Nama Ubaidillah ini juga nggak ada. Tiba-tiba, nama ini baru disebutkan pada abad ke-9 Hijriah oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab Al-Burqah atau Al-Burqatul Musyiqah, di mana Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini baru wafat tahun 895 Hijriah. Bayangkan dari tahun 383 Hijriah ke tahun 895 Hijriah. Coba matematika Anda dipakai. 5 abad lebih lamanya. Tidak ada data sama sekali. Ya, saya pakai logika sederhana ya, biar yang awam juga bisa memahaminya. Di tahun ini, di abad ke-21 ini kan tahun 2024, berarti kita nyebutnya abad 21 ini. Kita mengenal di abad 21, kemarin di abad 20, ada seorang yang sangat terkenal namanya Insinyur Soekarno. Orang tahu dong,
Beliau adalah Bapak Proklamator, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Di urutan pahlawan ditempatkan di nomor 1 dan punya anak. Nama anaknya Megawati, Soekarno Putri, Sukmawati, Rahmawati, Guntur Guru, dan nama-nama mungkin ya inilah yang kita kenal sebagai nama anak Soekarno di abad ke-21 ini. Tiba-tiba 5 abad ke depan, berarti kita ambil tahun 2524 katakanlah. Di tahun 2524, 5 abad ke depan, tiba-tiba ada sebuah keluarga yang membangun pengakuan, kami ini adalah cucunya Soekarno, anak keturunan Soekarno. Lalu orang bertanya, loh kok bisa kalau Anda ini anaknya cucunya Soekarno? Apakah Anda ini adalah zuriatnya Megawati, Sukmawati, Guru atau Guntur? Lalu kemudian keluarga ini mengatakan, klan ini mengatakan, kami adalah keturunan dari datuk kami yang bernama Suparman Soekarno Putra. Inilah yang disebut dengan ngaku-ngaku. Kemudian orang bertanya, mana catatannya, mana korannya, mana bukunya, catatan silsilah keluarganya, mana? Nggak bisa menunjukkan. Orang periksa file-file pemberitaan. Di abad ke-21, abad 22, abad 23, ada abad 24, abad 25 diperiksa semua. Nggak ada. Pengakuan itu baru muncul di abad ke-26. Orang kemudian jadi bingung, mana ini datanya? Persis seperti itulah apa yang dilakukan oleh Ba'alwi hari ini. Mereka membangun pengakuan itu hari ini. Setelah 5 abad kemudian. Bahwa kami adalah zuriat Nabi dari jalur Ubaidillah. Nggak bisa begitu, bos. Kalau begitu caranya orang ngaku-ngaku aja. Yang penting hidung mancung. Nggak bisa. Kalau Anda paksakan itu semua, ini pembodohan. Bahkan bukan hanya pembodohan, ini penipuan ini namanya. Kemudian yang berikutnya, data terkait dengan catatan kitab nasab ini juga dilengkapi oleh kajian pakar DNA. Pakar DNA memastikan ini sains, ini ilmiah 100%, kita bisa menelusuri jejak asal-usul genetik seseorang. Tiba-tiba kemudian Rabitatul Alawiyah, kemudian Maktab Daimi yang selama ini juga menggunakan tes DNA untuk memastikan keabsahan nasab seseorang, bahkan Rizik Syihab pernah nantang semua yang ngaku-ngaku cucu Nabi wajib tes DNA, kata Rizik Syihab. Tiba-tiba hari ini anti DNA, lalu mengharam-haramkan DNA. Mau tahu nggak apa sebabnya? Coba mau tahu nggak apa sebabnya? Sebab paling utamanya adalah karena mereka sebagian sudah tes DNA dan DNA-nya terbukti G semua, nggak ada yang meleset. Itulah hikmah dan berkahnya mengapa Ba'alwi itu nggak mau menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang bukan dari golongan mereka. Karena Allah ingin tunjukkan pada akhirnya tidak ada satupun dari keturunan mereka yang genetikanya bermutasi kepada jenis yang lain. Bagi mereka, larangan menikahkan Habibah dengan selain dari klan mereka itu merupakan sebuah keharaman dan tidak kafaah. Bagian dari upaya mereka menjaga nasab. Ternyata justru itulah cara Allah untuk membuktikan kalau mereka semua sebroyok, semua haplogrupnya G, gak ada yang bermutasi kemana-mana. Jadi Allah betul-betul ingin membongkar semua. Walau dalam bahasa awamnya begini, nih, mengapa mereka tidak menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki di luar klan mereka? Karena Allah ingin tunjukkan, nih, ternyata memang mereka bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada hikmahnya. Selama ini kan kita mikir-mikir, yang apalah gitu ya, Ba'alwi ini. Kalau perempuan mereka dinikahkan orang ahwal, orang pribumi, apalagi hidungnya pesek, misalnya, mereka ngamuk-ngamuk, marah-marah, haram hukumnya, tidak kafaah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, bahaya juga kalau perempuan mereka bercampur menikah dengan mungkin dengan keturunan Wali Songo. Di mana keturunan Wali Songo ini kan punya haplogrup J1, sejalan dengan haplogrup Nabi. Nanti ketika ada keturunan dari mereka ternyata J1, karena gara-gara ngambil garis keturunan Wali Songo, maka mereka bisa membangun klaim, nih, enggak semua Ba'alwi itu G, ada juga yang J1. Tapi hikmahnya mereka melarang perempuan mereka menikah keluar agar haplogrup DNA asalnya terjaga tetap G sepanjang zaman. G itu kan etnis asalnya Yahudi Ashkenazi. Kita nggak mempermasalahkan asal lah. Saya juga mungkin kalau dites DNA dulu mungkin suku apa barangkali kan. Jangan-jangan mungkin ada gen Cinanya saya ini. Atau jangan-jangan ada gen Afrikanya barangkali. Nggak penting bagi saya. Tidak perlu membuli leluhur kita semua. Yang penting adalah ketika kita ditakdirkan hidup hari ini, itu kita syukuri. Hidup hari ini bil imani wal Islam, dengan iman dan Islam. Ini kan mesti kita syukuri. Makanya tidak ada persoalan tentang DNA asal kita siapa. Entah saya ini DNA asalnya X, Q, O, entah apalah namanya, saya nggak ngerti, barangkali nggak penting. Tapi hari ini kita sebagai orang yang Allah anugerahi keimanan dan keislaman, ini nikmat yang sungguh luar biasa. Sama buat Ba'alwi juga, mengapa harus ditolak? Kalau memang G, ya sudah G.
Yang nggak boleh itu, kita ini secara saintik DNA-nya bukan dari Nabi, kok ngaku-ngaku cucu Nabi, itu aja masalahnya. Kata kuncinya cuma satu itu. Kalau bukan keturunan Nabi, jangan ngaku keturunan Nabi. Oh Pak Was, tolong ajak sahabat-sahabat Anda itu, ajak oleh Anda meneliti. Coba kaji lagi tes DNA itu. Kalau memang G bukan J1, ya sudah. Jangan ngaku keturunan Nabi, G. Dosanya di situ soalnya. Saya malah ingin ke depannya, biar kita ini nggak latah ngaku keturunan Nabi. Orang yang ngaku anak cucu Nabi disamakan dengan orang yang ngaku Nabi, ngaku Imam Mahdi, bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Karena apa? Pengakuan akan cucu Nabi tersebut justru dijadikan privilege, hak istimewa, bahkan dijadikan alat kriminal untuk mengeksploitasi umat, untuk ngedawir dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, biar dipikir juga oleh kita semua, termasuk oleh saudara Uwas. Ubaidillah itu kan nama yang catat dalam sejarah. Cacatnya sejak kapan? Cacatnya sejak terbunuhnya Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Imam Husain bin Ali itu dipenggal kepalanya oleh Ubaidillah. Jadi orang jahat yang telah membunuh Imam Husain, cucunya Nabi itu namanya Ubaidillah. Sekarang kita pakai logika yang sederhana saja. Yang bunuh kakek kita itu Ubaidillah loh namanya. Masa kita punya anak mau dikasih nama Ubaidillah? Kan nggak masuk akal. Oh, nama asalnya Abdullah, lalu ditasgir biar nggak sombong Ubaidillah. Itu mah bisa-bisaan lu aja ngarang, ditasgir, tawadhu, bisa-bisaan. Ngarang sedemikian rupa. Ada aja cara ngelesnya. Memang begitu, kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya ditambah dengan seabrek kebohongan. Makanya mereka selalu kalau ceramahnya itu tentang kisah-kisah palsu semua. Kisah-kisah khurafat yang dibangun atas dasar kebohongan. Pahlawan nasional, pahlawan republik ini diklaim semua. Apa-apa yang menjadi bagian dari sejarah bangsa diklaim semua. Karena apa? Terbiasa berbohong. Maka semuanya dibangun berdasarkan kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Belum lagi kemudian ada sosok fenomenal, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Makanya identik semua Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Ini adalah sosok yang mendirikan dinasti Fatimiyah, yang kemudian menjadi sultan dinasti Fatimiyah di Mesir, raja dinasti Fatimiyah. Mengapa orang Mesir kemudian percaya? Karena orang ini ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi cara Ubaidillah bin Ahmad untuk menguasai masyarakat Mesir agar percaya dan tunduk sama dia, dia membangun sebuah dinasti yang mengatasnamakan cucu Nabi, dinasti Fatimiyah, mengatasnamakan putri kesayangan Nabi. Dan orang Mesir percaya kalau mereka ini adalah zuriat Nabi, hingga kemudian terbongkarnya 270 tahun kemudian, terbongkar oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kemudian ditumpas. Ternyata betapa mengejutkannya ketika dibuka filenya, asal-usulnya Ubaidillah bin Ahmad ini bukan zuriat Nabi. Etnis asalnya adalah Yahudi. Orang Yahudi yang mengaku-ngaku Islam, lantas kemudian mengaku sebagai cucu Nabi. Dan ingat, 270 tahun lamanya masyarakat Mesir tertipu. Makanya, mudah-mudahan nggak selama di Mesir lah. Hadirnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di Indonesia hari ini sebagai seorang mujaddid adalah anugerah dari Allah untuk bangsa Indonesia. Agar tidak terlalu lama kita semua termanipulasi. Walaupun saya tidak mendahului para masyayikh, tapi karena problematika hari ini adalah nasab, orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mencerahkan umat. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha, demi menjaga agama. Allah mengutus untuk setiap 100 tahun orang yang akan mendobrak, melakukan pembaharuan dan perbaikan, mayyujaddidu laha dinaha, yang akan memperbaiki dan memperbaharui agamanya. Mudah-mudahan sosok itu ada pada beliau. Jadi adik-adik hari ini, buat para kiai, para ustadz, para mubaligh yang hari ini masih berhusnuzon dengan Ba'alwi sebagai cucu Nabi, jangan menggunakan doktrin-doktrin bodoh untuk mengancam umat dengan tuduhan komunis lah atau apa saja tuduhannya. Jangan. Cerahkan umat, hadirkan data, hadirkan penjelasan, jawab tentang tidak ada nama Ubaidillah selama 5 abad lamanya. Dan jawab juga tentang tes DNA yang telah terbukti DNA asalnya G, bukan J1. Ini wajib untuk dijawab. Mari kita cerahkan umat, kita cerdaskan umat. Ada yang bertanya sama saya, sampai mana endingnya Ustadz? Kita tidak perlu muluk-muluk. Kita sampai sama-sama menyadari kalau kita adalah sama umat Nabi juga. Kemuliaan bukan karena nasab. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaum muslimin, ya kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim ini, kaum muslimin.
ya, sepakat dalam masalah ini, ya. Kalau dalam masalah pemahaman Ustadz Abdul Karim sendiri, ya kami nggak sepakat. Ya, sepakat dalam masalah membahas tentang klaim-klaim para Habib Ba'alawi, ya. Termasuk Ustadz Abdul Somad. Kalau memang Ustadz Abdul Somad benar mengakui, ya, benar memiliki ilmu tentang kebenaran nasab dari para Habib Ba'alawi, mereka itu benar zuriat Nabi Muhammad SAW, ya sudah, secara ilmiah bantah tesis Kiai Imad, bantah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini menggugat nasab para Habib Ba'alawi. Ya. Ya, itu kan cuma klaim-klaim saja. Ya. Wong Ba'alawi sendiri sampai sekarang juga nggak bisa membuktikan secara autentik, ya, baik secara ilmu nasab, ilmu filologi, bahwasanya mereka zuriat Nabi Muhammad SAW. Lah kok Ustadz Abdul Somad bisa meyakini betul bahwa para Ba'alawi itulah zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai mengatakan orang yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi itu komunis. Dari mana judulnya? Dari mana judulnya? Dan sebenarnya kaum muslimin, kalau kita tarik benang merahnya dalam pembahasan masalah Habib Ba'alawi, ya sebenarnya masalah nasab, ya itu sebenarnya nggak ada masalah. Seseorang itu mau nasabnya nyambung ke siapa, itu nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ya. Ada ungkapan yang itu dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi wallahu a'lam, apakah itu benar ungkapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau bukan, wallahu a'lam. Ya. Ungkapannya mengatakan, laisal fata ma yaqulu kana abi, walakinnal fata ma yaqulu ha anadha. Ya. Pemuda yang hebat itu bukan yang mengatakan dulu nasabku yang di atas-atas sana, moyang-moyangku, ya, membangga-banggakan moyang-moyangnya. Ya, bukan seperti itu pemuda. Akan tetapi pemuda yang hebat itu yang mengatakan, ini loh aku. Ini aku. Ngapain ngurusi masalah nasab? Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak menilai kemuliaan seseorang itu karena nasab, tapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Keturunan Fir'aun, keturunan Haman, keturunan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mulia. Tapi meskipun keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, bahkan ya kita semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam, kalau nggak bertakwa, nggak akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya masalah nasab, ya masalah bapaknya siapa itu nggak ada urusan. Ya, sebenarnya benang merahnya di sana. Tapi karena para Habib Ba'alawi memanfaatkan nasab itu untuk menyebarkan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan, maka itulah kemudian dibahas masalah nasab. Ya, benarkah mereka zuriat Nabi Muhammad SAW? Ya, kenapa kok secara ilmu filologi, ilmu ya nasab, ya, mereka tidak bisa membuktikan kalau memang mereka ini benar zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan lebih jauh daripada itu, kenapa? Syariat Islam yang mereka ajarkan itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi, mereka adalah mulia, bahkan lebih mulia daripada ulama, meskipun mereka gila, meskipun ahli maksiat, meskipun gila, bodoh dan sebagainya. Ya, itu klaim-klaim yang mereka ambil, ya, disandarkan dengan dalil apa? Ya, dari mana judulnya orang itu mulia hanya karena nasab? Dari mana judulnya? Ya. Bahkan sampai mereka mengklaim, mengkritik Habib kafir. Bahkan orang yang mengkritik Habib itu sudah sama dengan iblis. Dari mana judulnya? Wong Nabi Muhammad SAW dikritik saja nggak ada apa-apa kok, nggak masalah kok. Ya. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah dikritik oleh para sahabat? Ya, diluruskan kesalahannya oleh para sahabat. Ya. Coba, kalaulah itu diistilahkan Nabi Muhammad SAW dikritik. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah salah, diluruskan oleh para sahabat, dibenarkan oleh para sahabat. Nabi nggak mengatakan yang mengkritik saya neraka, kafir. Enggak. Lah sekarang orang yang ngeritik Habib dikatakan kafir. Sementara Habib isinya orang dak karuan. Ya lihat Bahar Smith,
Ya, ada itu siapa namanya? Anaknya Hasan Assegaf, Tabat Yaba, Lutfi bin Yahya, Zaidan, Jindan bin Novel. Bacaan Al-Qur'annya kacau, nggak ngerti apa-apa. Lah Bahar baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahar Smith tuh baca tulisan Arab kitab ya, dari kiri ke kanan tulisannya. Minal mu'min yakhruj. Fi dzambih minal mu'min yakhruj. Belum lagi Zaidan takbiran Allahu akbar walillah ilham. Ya, belum lagi yang lain baca Al-Fatihah ngawur. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah kemudian mengkritik orang-orang seperti itu ya kafir? Apakah mengkritik orang-orang yang seperti itu komunis? Seperti iblis? Coba. Dan Ba'alawi isinya orang-orang seperti itu. Ya. Yang katanya ceramah, dakwah, isinya orang-orang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Sebenarnya kalau mereka mengaku nasabnya nyambung kepada siapapun, ya, asal tidak menggunakan nasab tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ya, tidak untuk memuaskan hawa nafsunya, syahwatnya, nggak ada masalah, cuma sekedar mengklaim saja. Ya. Tapi memang nggak mungkin sekedar mengklaim saja. Biasanya orang itu kalau ngeklaim nasabnya nyambung kepada seseorang, dia klaim orang yang berpengaruh, ya, orang besar. Supaya apa? Supaya dia juga dianggap besar, dianggap berpengaruh, ya, dianggap baik, bahkan sampai dikultuskan seperti Ba'alawi sekarang ini. Ya. Dan rata-rata kalau mengklaim nasabnya nyambung kepada orang-orang yang besar, orang-orang berpengaruh, itu rata-rata hanya untuk berbangga-bangga saja. Ya, untuk berbangga-bangga saja. Ya, selebihnya ya untuk bohong. Ya, untuk memenuhi syahwatnya. Ya. Itu. Dan itu kelakuan Ba'alawi kaum muslimin, ya. Jadi nggak ngerti lah Abdul Somad kok punya pemikiran yang seperti itu atas dasar apa? Ya, nolak Habib, ngeritik Habib, menggugat Habib, itu disamakan dengan komunis. Ya, orang yang mengkritik, menolak, ya, mengkritisi Habib, itu sayang kepada umat Islam, supaya umat Islam ini nggak diperbudak sama Ba'alawi. Kalau sampai Ba'alawi benar-benar berkuasa, diperbudak sudah. Diperbudak. Ya, karena memang doktrin-doktrin mereka seperti itu. Ya, selain Ba'alawi ya sudah budak sudah, anak buahnya sudah. Tuh seperti itu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.